Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sarmawati NIM 90500 121 116 PBSD. Saya akan menjelaskan yaitu dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan syariah. Dasar pemikiran moneter dalam Islam. Dasar pemikiran manajemen moneter dalam konsep ekonomi Islam yaitu sesuatu yang terciptanya stabilitas permintaan dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Nah, kebijakan moneter Islam ini harus bebas dari unsur riba dan bunga bank, karena di dalam Islam riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang ada di dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Nah, yang menjadi dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan syariah itu mengarahkan kestabilan nilai mata uang dan mengarah pada tujuan yang penting dan produktif, seperti contohnya yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan negara, seperti kesehatan dan kebutuhan masyarakat di desa. Nah, contoh yang produktif yaitu di mana segala upaya untuk menghasilkan sesuatu atau makro seperti beasiswa diarahkan untuk infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Nah, urgensi dan tujuan sistem moneter dalam sistem keuangan syariah yaitu secara prinsip tujuan kebijakan moneter Islam ini tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, di mana yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, penciptaan instrumen keuangan ini yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme yang pasar yang efektif. Nah, Islam juga memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang ini adalah verb concept, di mana karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Nah, dalam Islam tidak mengenal konsep time value of money sebagaimana dikenal dengan konsep uang konvensional. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut yaitu di mana prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun suku bunga. Nah, dalam ekonomi, sistem moneter konvensional mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Nah, sejarah moneter Islam atau syariah. Dalam Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter atau keuangan, di mana bahwa sistem moneter ini atau keuangan adalah sesuatu seperti kaidah pengadaan atau peraturan keuangan dalam suatu negara. Nah, yang paling penting yaitu dalam setiap keuangan ada penentuan satuan dasar keuangan, di mana satuan ini dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Nah, dinar atau emas dan dirham atau perak ini dipilih sebagai mata uang dikarenakan kedua uang tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Nah, kelebihan lainnya yaitu emas dan perak ini dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dan tetap memiliki nilai yang utuh dan juga sudah mudah menyusut dan rusak. Nah, dinar dan dirham ini juga dapat menggantikan fiat money atau uang fiat yang menjadi alternatif bagi negara berkembang untuk menghindari dominasi perekonomian negara-negara yang maju. Pengembangan sistem moneter syariah yang pertama yaitu tujuan kebijakan moneter. Nah, Bank Indonesia ini memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara
yang bagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Nah, kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi, di mana dimensi yang pertama yaitu suatu kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara dimensi yang kedua yaitu sesuatu yang terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, di dalam Indonesia ini menganut sistem nilai tukar mengambang. Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia ini sejak 1 Juli 2005 mereka menerapkan kerangka kebijakan moneter inflation targeting framework atau kerangka kebijakan tersebut ditandai sebagai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan. Bank Indonesia juga melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi guna memperkuat efektivitasnya. Nah, yang kedua yaitu kerangka kebijakan moneter. Nah, dalam melaksanakan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework, di mana ini adalah suatu kerangka kerja dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF ini juga diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank. Kerangka kerja ini juga diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005. Setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter. Nah, dalam berpijak penanganan krisis keuangan global ini, salah satu pelajaran penting yang mengemukakan adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespons pengembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Nah, berdasarkan perkembangan tersebut yang di atas, Bank Indonesia ini memperkuat kerangka ITF menjadi fleksibel ITF. Sekian penjelasan dari